Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 1 Februari. Badan Cuaca Pusat meneruskan peringatan khusus kabut tebal untuk 13 kota dan kabupaten. Lalu lintas udara di Bandara Taoyuan yang terdampak kabut sejak kemarin tetap banyak terpengaruh pada hari ini. 2 penerbangan menuju Tokyo, Jepang pada pagi tadi dibatalkan dan perubahan jadwal terjadi pada banyak penerbangan lain. Kabut tebal menyelimuti Bandara Taoyuan sejak Rabu sore dan jarak pandang landasan tak sampai 600 meter. Sehubungan dengan faktor keselamatan, sejumlah penerbangan termasuk China Eastern Airlines MU5001 dan EVA Air BR1252 melaksanakan penerbangan ulang sesaat setelah mendarat. Untungnya semuanya mendarat dengan selamat. Saat ini upaya lepas landas dan mendarat masih berjalan normal dan bandara tidak ditutup. Maskapai diminta untuk lebih waspada. Namun akibat faktor kontrol lalu lintas udara dan operasional darat, semua penerbangan kemarin mengalami gangguan. CWA mengeluarkan peringatan kabut tebal untuk 13 kota dan kabupaten pada pagi hari. Jarak pandang di Keelung dan kota New Taipei hingga Tainan dan Matsu tak sampai 200 meter. Liburan Imlek kian mendekat yang juga merupakan masa puncak keluar masuk Bandara Taoyuan. Jumlah pengunjung harian mulai malam tahun baru 8 Februari hingga tahun baru hari kedua 11 Februari dan keempat 13 Februari diprediksi akan melebihi 130.000 orang. Total volume penumpang saat liburan Imlek diperkirakan mencapai 1,16 juta orang. Penumpang disarankan tiba di bandara 3 jam lebih awal. Mulai 1 Februari, Tiongkok membatalkan penerbangan melalui rute M503 dan memulai penerbangan dari barat ke timur pada rute W122 dan W123. Ditjen Penerbangan Sipil Taiwan menyatakan secara sepihak diubahnya jalur penerbangan oleh Tiongkok menyebabkan penerbangan 2 arah secara bersamaan dan telah menimbulkan kesulitan pada pengontrolan dan mengancam keselamatan lalu lintas udara. Maka telah meminta Tiongkok secepatnya merundingkan isu ini dengan Taiwan. Tiongkok akan membatalkan penerbangan dari utara ke selatan pada rute M503 dan memulai penerbangan dari barat ke timur pada W122 dan W123. Ditjen Penerbangan Sipil Taiwan meminta Tiongkok secepatnya merundingkan isu ini dengan Taiwan. Mekanisme baru ini menyebabkan penerbangan 2 arah secara bersamaan pada rute tersebut. Selain menimbulkan kesulitan pada kontrol lalu lintas, penerbangan pihak lain juga dapat memasuki zona udara Taiwan. Untuk menjamin keselamatan penerbangan, jika ada pesawat sipil Tiongkok yang melintasi perbatasan, unit pengatur lalu lintas udara akan diminta untuk mengawalnya pergi. 我们是担心，就未来如果在任何的偏航或是在飞行频次增加的时候，后面的一个影响，我们会持续来做一个等于事先的一个预估跟一个防范。 Rute W122 berjarak dekat dengan tepi selatan batas zona udara Matsu dan rute W123 dekat dengan batas zona udara Kinmen. MOTC menyatakan sesuai pedoman perencanaan rute baru dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, baik untuk penambahan, pengurangan maupun perubahan rute, konsultasi harus dilakukan dengan kawasan yang dilalui dan semua pihak terkait. Maka Tiongkok dinilai telah melanggar norma internasional. 那因为 M503 它接近 台北飞航情报区偏东会跟我们的民航还有经机会有冲突。 Seorang mantan pilot pesawat sipil menganalisis jika pesawat sipil Tiongkok mengalami kondisi yang tak dapat dihindari saat terbang di sepanjang M503, mereka harus menghindar ke arah timur dan akan memasuki FIR Taipei. Pasca Pilpres Taiwan, Tiongkok pertama merampas hubungan diplomatik Taiwan dengan Nauru dan kali ini Tiongkok mengubah jalur penerbangan secara sepihak. Pakar menilai selain berupaya mengaburkan garis tengah selat, ini juga merupakan serangkaian aksi penindasan dan deklarasi politik terhadap Taiwan sebelum inaugurasi presiden tanggal 20 Mei mendatang. Wabah campak global sedang memanas akhir-akhir ini, terutama di Eropa dengan peningkatan kasus sebanyak 45 kali lipat. Campak sangat mudah menular dan dapat menyebar melalui udara. Warga diingatkan untuk menghindari membawa anak kecil ke daerah wabah karena mereka adalah kelompok rentan yang mudah terinfeksi radang otak jika tertular campak dan angka kematiannya mencapai 10%. Warga yang berencana berwisata ke luar negeri pada liburan Imlek diminta untuk memerhatikan penyebaran wabah campak yang semakin mengkhawatirkan di Eropa, di mana 42.000 kasus total yang dicatat tahun lalu adalah 45 kali lipat dari setahun sebelumnya. Sementara penyebaran di Malaysia dan Filipina dalam setengah tahun terakhir juga semakin serius.
Campak sangat mudah menular melalui udara dan tetesan. Gejalanya mencakup demam tinggi, rinitis dan munculnya ruam makulopapular setelah 3 atau 4 hari. Anak kecil di bawah 1 tahun terutama berisiko tinggi terkena campak. Angka kematian mencapai 10%. Warga diingatkan mengelak membawa anak kecil ke daerah wabah. Destinasi wisata terkenal Jembatan 8 Lengkungan di Kabupaten Taitung yang ditutup setelah terjadinya gempa 18 September tahun lalu dijadwalkan secara bersyarat dibuka kembali pada tanggal 5 Februari untuk menarik kembali arus wisatawan Sanshentai di masa lampau. Sanshentai di pesisir pantai timur adalah sebuah pulau lepas pantai. Pemda membangun jembatan 8 lengkungan ini lebih dari 30 tahun lalu agar warga setempat bisa menuju pulau itu untuk mengumpulkan makanan laut, juga agar turis bisa naik ke jembatan untuk menikmati pemandangan. Namun pasca gempa 18 September tahun lalu, jembatan tersebut dinilai rusak dan ditutup hingga kini. Tahun lalu, kantor pengelola kawasan pemandangan alam nasional Pantai Timur meminta Asosiasi Teknisi Struktural melakukan inspeksi untuk menangani masalah keselamatan. Dan kini diputuskan untuk membuka kembali jembatan tersebut secara bersyarat sebelum liburan Imlek tanggal 5 Februari. Total area wisata pemandangan alam di kabupaten tersebut berjumlah 20 buah dengan total pengunjung melebihi 8 juta orang tahun lalu, naik 7,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang terpopuler adalah kawasan lembah, menarik total lebih dari 2 juta wisatawan. Di antaranya yang dikritik paling tidak menarik oleh netizen adalah area wisata air yang mengalir ke atas dengan lebih dari 150.000 pengunjung. Namun ini bukan yang terburuk. Yang paling tidak populer adalah Pusat Penelitian Ekologi Perairan Pantai Timur. Menurut statistik operator perhotelan di Taitung, pemesanan kamar pada hari kedua dan ketiga tahun baru Imlek dari 7 hari liburan sudah hampir penuh. Harga stroberi Taiwan terus meroket. Kemarin harga grosir stroberi kelas tertinggi telah menembus $400. Kementerian Pertanian memperkirakan akibat gelombang udara dingin sebelumnya, harga stroberi lokal untuk sementara diperkirakan akan bertahan pada level tinggi. Baik dari Tokushima maupun Kumamoto, stroberi asal Jepang ini tampak segar menawan. Tapi sebaliknya, stroberi produksi Taiwan jumlahnya sedikit. Harganya juga lebih mahal dari tahun lalu. Menurut perusahaan pemasaran produk pertanian Taipei, harga stroberi Taiwan kemarin menembus $400, mencapai $409 Taiwan per kilogram. Kementerian Pertanian menerangkan, utamanya disebabkan oleh gelombang udara dingin sebelumnya yang menyebabkan banyak kerusakan, ditambah dengan tingginya permintaan sebelum Imlek, maka harga stroberi diperkirakan akan bertahan pada level tinggi untuk tahun ini. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan.